Perkenalkan, nama saya Gilang Andriana Utama dengan NIM 23111541, kelas 23F01, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. 3, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Yang nomor 5, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Jawaban. Nomor 1, memori internal dalam konteks sistem komputer mengacu pada tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. Memori ini berperan penting dalam mendukung operasi komputer karena memberikan akses cepat ke data yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan berbagai tugas. Memori internal memiliki kecepatan tinggi dan berfungsi untuk memastikan bahwa CPU tidak mengalami penundaan saat mengakses data atau instruksi. Jawaban soal nomor 2. Dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer adalah RAM, Random Access Memory. Ini adalah memori yang dapat diakses secara acak. Artinya data bisa diambil atau ditulis dalam waktu yang relatif singkat tanpa memperhatikan lokasi fisiknya dalam memori. RAM bersifat volatil, yang berarti data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang diperlukan oleh aplikasi atau sistem operasi saat dijalankan. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Memori ini menyimpan data yang bersifat permanen atau semi-permanen, yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah oleh pengguna biasa. ROM biasanya berisi program firmware seperti BIOS yang diperlukan untuk booting sistem komputer. ROM bersifat non-volatif sehingga data di dalamnya tidak akan hilang meski komputer dimatikan. Soal jawaban nomor 3. Kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer karena menentukan berapa banyak data dan program yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mempengaruhi kecepatan pemrosesan. Jika kapasitas memori tidak mencukupi, komputer harus bergantung pada memori penyimpanan yang lebih lambat, seperti hard drive, untuk menyimpan data sementara yang akan memperlambat sistem secara keseluruhan. Contohnya, jika RAM tidak cukup besar untuk menampung data dan aplikasi yang sedang berjalan, komputer akan mulai menggunakan virtual memory di hard disk yang jauh lebih lambat daripada RAM, sehingga menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan terutama saat multitasking atau menjalankan aplikasi berat. Jawaban soal nomor 4. Proses penyimpanan data dalam memori internal saat program dijalankan dimulai dengan memuat program ke RAM dari hard disk atau SSD. Setelah program dimuat, CPU mengambil instruksi dari RAM untuk diproses. Selama eksekusi, data yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh program akan disimpan sementara di RAM. Ini memungkinkan CPU mengakses data dengan cepat tanpa harus menunggu lama seperti kita harus mengakses hard drive. Data yang sering diakses mungkin juga disimpan di cache CPU, yang merupakan bagian dari memori yang lebih cepat tetapi berkapasitas lebih kecil untuk mempercepat proses pemrosesan lebih lanjut. Jawaban nomor 5. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal termasuk inovasi seperti DDR5 RAM yang menawarkan bandwidth lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibanding pendahulunya DDR4. Selain itu, munculnya Non-Volatile Memory Express atau NVMe SSD memberikan akses data yang lebih cepat dibanding hard disk tradisional dan SATA SSD.
mempercepat waktu booting, transfer file, dan respon aplikasi. Kedepan, teknologi seperti memory store atau PCM (Fast Change Memory) dapat menggantikan RAM tradisional dengan kemampuan untuk menyimpan data lebih cepat dan dengan daya tahan yang lebih tinggi. Ini dapat secara drastis meningkatkan kinerja komputer, memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks dan beban kerja yang lebih berat dijalankan dengan lebih efisien. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.